Selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Lipat tangannya. Terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Belkata. Kita, Kenapa, Re? kamu udah dengar belum kalau papa mamanya Vika mau bercerai? Iya, sedih banget ya rasanya. Iya Git, katanya papahnya mau nikah lagi sama orang lain karena udah gak sayang lagi sama mamanya. Kasihan Vika ya, dia pasti sedih banget itu. Iya Git, kasihan Vika. Tapi kok bisa ya Git? Bukannya kalau dijanji nikah udah gak boleh cerai ya? Sampai mati loh katanya. Iya betul, Re. Tuhan juga nggak seneng kalau ada orang yang bercerai dan menikah lagi sama orang lain. Apalagi alasannya karena udah nggak sayang sama mamanya. Itu jelas melanggar perintah ketujuh kan Git? Nah, kamu kalau tanya ke aku takut salah jawabnya. Bener sih perintah ketujuh bunyinya jangan berzina. Tapi aku belum sepenuhnya ngerti Git sama kata-kata jangan berzinah itu. Sama aku juga. Mending kita tanya yuk sama Bu Agustin dan Bu Hani. Ayo, ayo. Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam Bel Kata kali ini. Anak-anak tahu nggak tadi si Rere dan Gita cerita, katanya ada temennya yang nangis sedih sekali. Kenapa? Ternyata karena papa mamanya itu bertengkar. Setelah bertengkar mereka katanya sekarang mau berpisah. Papanya mau menikah lagi Bu Hani. Waduh, Terus kasihan katanya ya. papanya udah nggak sayang lagi sama mamanya. Gitu Bu Waduh, Hani. kasihan temennya Waduh, kasihan dong ya. banget ya. Kayak begitu. Nah, anak-anak sekalian, nanti kita belajar ya di sini. Kita mau belajar tentang hukum ketujuh. Kira-kira apa ya yang dibahas hari ini? Nanti kita akan lihat ya. Hukum ketujuh itu apa sih? Nah, seperti itu. Jadi anak-anak siap belajar dengan baik. Simak baik-baik ya. Hukum ketujuh apa sih yang diajarkan? Oke? Gunting batu Kertas. kertas. Yeay, Aku gunting. Aku kertas. Aku kertas. Kok iya sih, Re? Iya, aku dong yang menang. Ya, aku kalah. Nggak jadi iya deh. Kalau gitu, kamu kebagian jawab pertanyaan aku. Coba sekali lagi, please. Yuk, batu gunting kertas. Gak Siapa mau. tahu aku yang menang. Ayo. Gak mau. Ya udah deh kalau gitu aku kalah. Tenang aja, pertanyaannya gampang kok. Kamu pasti bisa. Bener ya. Coba ya, siap nggak? Please, jangan yang sulit-sulit ya, Re. Iya, gampang kok. Ya udah, aku tunggu-tunggu nih pertanyaannya. Apakah bunyi Stop. Jangan perintah yang panjang-panjang ya, pasti aku lupa. Enggak percaya deh, gampang kok. Ya udah, aku siap nih dengerin. Benar ya. Apakah bunyi perintah Tuhan ketujuh? Wah, ini kayaknya gampang nih. Sebentar, saya inget-inget dulu. Jangan berzina. Nah, benar itu. Gampang kan cuma 2 kata aja. Masa nggak inget? Iya bener sih, cuma berzina itu apa, Re? Aku juga belum sepenuhnya ngerti sih, Git. Yuk kita tanya sama Bu Hani sama Bu Agustin yuk. Ayo.
Nah, anak-anak sekalian, pertanyaannya dari Rere dan Gita, bagaimanakah bunyi perintah ketujuh? Nah, Bu Hani, bunyi perintah ketujuh seperti apa, Bu? Nah, di dalam Keluaran 20 ayat 14 itu merupakan perintah ketujuh yang diberikan Tuhan. Bunyinya sangat singkat, yaitu jangan berzina. Jangan berzina. Nah, Bu, ini susah susah ya. ya. Anak-anak kecil gimana ngertinya nih jangan berzina? Apa maksudnya ya? Nah, ini kita mau ceritanya begini dulu nih. Nah, kamu kan selamanya itu tidak menjadi anak-anak. Nah, dulu mungkin kamu pernah bayi, bukan mungkin, pasti kita semua pernah bayi. Iya, Lalu kamu masuk tambah sekolah. besar. Ya, mulai dari SD dulu, TK. TK dulu, kemudian kamu masuk SD, SMP, habis SMP apa? SMA, SMA, habis SMA apa? kuliah, Kuliah, habis lalu kuliah, kerja. oh kerja. Nah, habis itu mungkin pada saat itu kamu mungkin kenal seseorang yang kamu sukai dan kamu kasihi. Lalu kamu menjalin relasi dengan dia. Maksudnya pacaran gitu Iya, ya. begitulah. Naksir-naksir gitu Iya, ya. naksir-naksir Ah, boleh. iya, Lalu iya, iya. kemudian mulai serius nih, masuk ke dalam pernikahan. Lalu setelah mungkin dia menikah, punya anak atau cucu, kemudian menjadi tua. Nah, maksudnya Tuhan Kasih perintah ini. jangan berzina ini khususnya adalah untuk melindungi pernikahan. Oh, pernikahan itu apa ya Bu Hani? Anak-anak jangan-jangan nggak ngerti. Anak-anak taunya, ada pernikahan loh. Artinya ada pesta, terus ada laki dan perempuan pakai baju yang bagus kayak gaun princess gitu, terus masuk ke gereja gitu. Apa maksudnya Bu Yani? Nah, itu Pernikahan cuman tuh? perlengkapan. Oh ya, jadi pernikahan itu gimana? Pernikahan itu sebenarnya mereka sama-sama laki-laki dan perempuan ini mengucapkan janji untuk hidup bersama, saling setia Sampai maut memisahkan. ya sampai mati dan itu janji itu dilakukan di hadapan Tuhan. Berarti selalu janjinya itu laki dan perempuan, suami dan istri harus saling sayang ya Bu. Kalau Betul. misalnya suaminya sakit, Harus dirawat. kalau suaminya bangkrut nggak punya duit lagi gimana? Ya bekerja bersama-sama. Oh gitu, jadi nggak boleh gini ya. Suaminya sudah sakit, udah deh, Ditinggalin. aku pergi aja deh, gitu nggak boleh ya? Nah, terus suaminya sakit, terus ditinggalin nikah sama orang lain. Nah, ini yang dibilang jangan berzina. Oh ini itu namanya berarti dia nggak sayang ya, nggak setia Iya, lagi ya sama ini pasangannya ya. Iya, nah berarti waktu kita meninggalkan dia karena kita mau menikah dengan orang lain, ini berarti kita sudah melanggar sumpah kita di hadapan Tuhan. Ya, melanggar sumpah yang waktu pernikahan itu ya. Saya Pertama berjanji menerima engkau sebagai istriku yang sah. Ya. Saya berjanji menerima suamiku yang sah satu-satunya. Sampai maut memisahkan. Berarti harus setia terus sampai Betul. kakek nenek ya. Betul. Sampai rambutnya putih ya. Betul. Oh, Nah, berarti nggak boleh ya kalau gitu ya. oleh karena itu aturan ini mengajarkan kita harus setia kepada pasangan kita. Dengan demikian, ketika kita setia dengan pasangan kita pun belajar bagaimana setia kepada Allah. Nah, tapi Bu Hani kita kan lihat banyak orang tuh yang menikah kemudian bercerai. Wah artis-artis. Aduh abis menikah terus pamer foto. Wah pernikahannya mega mewah. Sampai harganya bermiliar-miliar. Keren pernikahannya. Seperti putri. Tapi nggak lama kemudian kita dengar beritanya. Sudah cerai, pisah. Udah nggak sayang lagi. Kenapa Bu? Itu sebab utamanya adalah mereka tidak setia. Atau dengan kata lain mereka mungkin di antara mereka memilih orang lain. Nah ini yang dikatakan dengan berzina. Oleh karena itu Tuhan benci dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang tidak setia. Allah maunya kalau namanya udah disatukan oleh Allah, kan pernikahan itu dipersatukan oleh Allah, nggak boleh diceraikan sama manusia. Betul. Nah orang-orang yang tidak setia ini Allah nggak suka ya. Betul. Allah nggak suka sama orang-orang Karena itu yang demikian. berlawanan dengan karakter Allah. Karakter Allah apa coba? Allah itu setia. Maka Allah mengajarkan kepada kita untuk setia. Nah berarti tadi yang Rere Gita bilang itu
kasihan ya, papa mamanya itu udah nggak sayang-sayang lagi. Kalau seperti itu, anaknya kasihan kan Bu, Iya, betul. sedih, nangis terus. Aduh, kalau kayak gitu kita harus doakan tuh supaya mereka itu sadar dan anak-anaknya itu nggak jadi korban. Kasihan sekali. Betul. Ya, seperti itu ya Bu ya. Ya, maka bukan saja kita harus setia kepada Allah, tetapi kita juga harus setia kepada pasangan kita kelak. Ya jadi anak-anak mungkin di rumah masih kecil, tapi nanti satu saat besar. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, lalu kerja. Ada yang saya suka, ntar siapa ya yang jadi calon suami saya? Siapa ya yang jadi calon istri saya? Waduh masih lama sih. Tapi kamu tahu nggak, harus berdoa loh. Doa sama Tuhan, minta Tuhan kasih ya saya nanti pasangan saya yang cinta Tuhan, yang sama-sama beriman kepada Tuhan. Ya meskipun anak-anak masih kecil, tapi ya sudah, nanti kamu gede tahu deh maksudnya ini. Sekarang kamu belajar dulu ya, seperti itu. Oke? Ngerti ya? Gimana Git tadi? Udah jelas belum kamu penjelasannya Bu Agustin sama Bu Hani tadi? Wah, jelas banget aku Re. Aku jadi paham nih kata-kata jangan berzinah. Aku inget terus sampai nanti aku gede deh. Iya bener ya, tadi udah jelas banget ya Git ya. Tapi kamu ada pertanyaan lagi nggak? Ada nih Git. Apa ya yang diajarkan oleh perintah Tuhan ketujuh itu? Nah, kali ini sama-sama nih. Aku juga nggak ngerti. Wah, kita harus tanya lagi ya Git ya. Ayo. Ya, yang berikutnya dari Rere Gita bertanya, apa yang diajarkan oleh perintah ketujuh kepadamu? Apa Bu yang diajarkan perintah ketujuh itu Nah, kepada kita? perintah ini mengajarkan kita untuk menjaga kekudusan hati, baik itu perkataan dan perbuatan kita. Iya, berarti di dalam mulainya dari hati yang kudus akan Kemudian muncul keluar dalam perkataan dan perbuatan perbuatannya sehari-hari ya, seperti kita. itu. Maka Allah ingat seperti yang kita katakan tadi, Allah memberikan perintah ini untuk melindungi pernikahan. Ya, jadi perintah ketujuh kan melarang semua hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, Allah kan memberi perintah ini supaya pernikahan dilindungi. Betul. Nah, ketika Allah menciptakan dunia ini, dia juga kan menahbiskan pernikahan ya antara Betul. pria dan wanita. Pria dan wanita, Bu. Ya, jadi Nggak boleh pria dengan pria, nggak boleh wanita dengan Jadi wanita. Tuhan memang menciptakan pria dan wanita yang kemudian ditugaskan mereka sebagai gambar dan rupa Allah menjadi wakil Allah di dunia, dan mereka harus mempunyai anak dan cucu dan kemudian menguasai bumi. Maka yang namanya pernikahan ini adalah salah satu bagian dari rencana Allah atas penciptaan. Ya, berarti ini adalah rencana Allah. Jadi Tuhan mempersatukan laki dan perempuan. Nggak boleh laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Nggak, laki dengan perempuan. Adam dan Hawa itu laki dengan perempuan. Ini penting ya, karena ini nggak boleh dilanggar. Karena ini firman Tuhan yang berkata demikian. Nah Bu, kadang-kadang saat pernikahan yang sempurna itu kita lihat satu-satunya pernikahan yang sempurna itu kan pernikahan Adam dan Hawa ya. Yes. Tapi itu pun sebelum jatuh dalam dosa ya. Betul. Sebelum mereka akhirnya menyebabkan seluruh penciptaan itu akhirnya jatuh ke dalam dosa. Maka dosa itu memberikan dampak yang sangat dalam atas hubungan pernikahan mereka. Kelihatan ya dampaknya langsung. Betul. Ya. Mereka selain menutupi tubuh mereka juga kan si Adam nyalain Hawa. Betul. Karena dosa yang diperbuat Ingat nggak sendiri. mereka jadi bertengkar? Iya. Terus bilang, perempuan yang ditempatkan di sisiku, dialah yang menyebabkannya, gitu ya. iya betul. Jadi ribut. Dan terus akhirnya kalau dulu mereka bekerja bersama-sama, nah sekarang mereka berusaha menguasai satu sama Dengan yang lain. lain. Nah oleh karena itu kadang-kadang terjadilah perselingkuhan karena ini berakar dari yang namanya egois. Sombong. Sombong. Egois, nggak mau kalah. Ya betul. Jadi pernikahan yang paling terbaik pun ada masa-masa susah ya. Betul. Bisa pernikahan bisa rusak karena beda pendapat, beda
selera atau beda apalah macam-macam Iya. perbedaan, namanya juga dua orang yang berbeda disatukan. Waduh, banyak perbedaan. Bu Hani kan sudah nikah. Bu Hani lewat masa-masa sulit, pernah nggak ada permasalahan yang sulit gitu Oh, dalam hidup? pasti. Nah, misalnya kita nih beda yang dimakan nih. Yang satu suka manis, yang satu suka asin. Pas mau beli popcorn gimana dong? Aku maunya asin, kamu maunya apa? Maunya manis. Wah, tuh Nah, nggak berantem nggak? berantem karena kan popcorn mahal. Popcorn mahal. Jadi kali ini jadi beli yang mix aja deh, asam manis gitu, Atau asin manis. atau ngalah dulu hari ini. Oh, ngalah Nah, ya, lebih baik mungkin ngalah ya. iya, ngalah Karena dulu. ngalah itu berarti juga belajar untuk Menahan menahan keegoisan keinginan diri. egoisnya supaya bisa memahami orang lain. Betul. Terus apa lagi yang berbeda selain makanan? Nah, nonton. Nonton. Nah, yang satu suka horor, yang satu nggak suka horor. Aduh, siapa tuh yang suka horor? Ih, serem. Oh, kan jadi repot kan? Terus gimana dong? Akhirnya yang satu belajar untuk suka horor. Yang satu nggak suka horor. Yang satu belajar untuk nonton suka yang melo-melo gitu Oh, ya. yang nangis-nangis Yang sedih-sedih. nangis-nangis, sedih-sedih. Jadi Aduh, gantian nontonnya, gantian. Saya juga nggak suka sih yang film horor. Soalnya apa? Kalau mereka suka, anak-anak ada yang suka nonton horor. Tapi kalau udah nonton horor, mereka akhirnya ketakutan sendiri, tutup selimut. Aduh, itu film malah bikin kacau deh, karena jadi ketakutan. Tapi kita belum mencoba belajar loh Iya, apa yang belajar- disukai. Belajar memahami orang lain, sukanya Iya. orang lain itu apa. Selain itu, Misalnya jalan-jalan. jalan-jalan, saya suka Kemana? ke pantai. Pantai? Yang satu suka ke gunung. Waduh, yang satu mau ke gunung, aku mau pergi jalan-jalan Ya ke udah. pantai, aku mau ke gunung. Gimana tuh jadi solusinya? Ya udah diatur. Ya udah, libur kali ini kita ke pantai dulu. Nanti libur depan ke gunung. Berarti di dalam pernikahan itu papa mama ini harus belajar saling sayang, saling mengasihi, saling bisa memahami. Di keluarga itu bisa yang satu suka ini, satu suka itu. Harus saling belajar, jangan sampai ego masing-masing jadi sombong. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu begini. Wah, kalau kayak gitu berantem. Ya ini yang bisa bikin pecah keluarga ya, seperti itu. Ya, Bu Ani ya. Ya, betul. Oleh karena itu Yesus berkata bahwa dosa berzina itu bukan hanya melalui tindakan nyata, tapi juga melalui sikap hati dan pikiran. Iya, kadang-kadang ini kan tadi sikap hati dan pikiran terus akhirnya melahirkan perbuatan. Sikap hati kita nih harus benar ya, Betul. harus yang bersih. Betul. Jadi kalau hati kita kotor, kadang-kadang mengatakan bicara kotor, bercanda nggak sopan. Aduh, itu gimana itu? Iya, makanya kita jangan sampai membiasakan diri menonton TV dengan acara yang tidak pantas, atau kita bisa melihat yang tidak sopan dan juga berpakaian yang tidak pantas. Kadang-kadang yang orang lupa suka ini loh Bu, ngomong-ngomong kotor dan bercanda nggak yang kotor juga mereka Betul. ketawa-tawa aja. Pikirnya Betul. nggak apa-apa kan supaya teman-teman saya seneng. Betul. Soalnya saya kalau ngomongnya bagus-bagus teman saya nggak suka saya. Jadi ikut-ikut deh saya bicara kotor supaya teman saya juga seneng. Jadi menerima saya. Kadang-kadang begitu. Jadi Nah, susah Bu. oleh karena itu dianggap tidak patut bagi umat Tuhan yang kudus. Iya, jadi baik itu bicara kotor nggak boleh. Bercanda yang kotor nggak sopan nggak boleh. Nonton TV yang acaranya tidak pantas, ada yang nggak sopan. Terus kamu juga kalau pakai baju, pakailah yang sopan. Waktu kamu pakai baju sopan, orang lain juga menghargai ya. Betul. Jadinya nggak sembarangan memperlakukan kamu. Jadi setiap yang najis itu nggak patut ya bagi umat Allah yang kudus ya Bu ya. Betul, tidak patut. Oleh karena itu Alkitab berkata di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, kadangkala kita ini gagal dalam hidup kudus itu bisa berkali-kali. Tapi puji Tuhan Allah telah mengampuni dosa kita, termasuk dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tua kita, entahkah itu perzinahan dan perceraian. Jadi Yesus Kristus itu
menaati semua hukum Taurat dengan sempurna bagi kita. Dan Tuhan Yesus Kristus itu menggantikan hukuman yang pantas sebenarnya, yang kita yang harus dihukum karena kita berdosa, karena dosa yang kita kerjakan. Tapi Tuhan menggantikan hukuman itu sehingga kita boleh diampuni dosanya. Itu sesuatu yang besar sekali, Bu. Betul Puji sekali. Tuhan banget ya, Ya. karena kita jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, karena Allah yang setia itulah makanya kita menerima keselamatan daripada Dia. Makanya Allah pun menuntut kesetiaan kepada anak-anak yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi pesannya anak-anak bahwa Allah ingin bahwa anak-anaknya tidak melakukan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Perkataanmu hati-hati, perkataan yang baik. Bercandamu hati-hati, bercanda yang baik. Waktu menonton TV, tontonlah hal-hal yang mengajar yang baik. Apa yang perkataan tidak sopan dibuang, tidak usah dilakukan. Kalau pakaian juga berpakaian yang sopan. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Allah yang melakukan apa yang menjadi Allah kehendaki, yaitu melakukan apa yang kudus yang berkenan kepada Allah. Oke, sampai sini jelas ya anak-anak sekalian? Kalau misalkan di rumahmu, kok papa mama ribut ya, bertengkar, kamu doakan, Tuhan tolonglah papa mamaku supaya mereka takut kepada Tuhan, supaya mereka sayang satu sama lain. Papa sayang mama, mama sayang papa. Seperti itu, jadi anak kalian harus mendoakan mereka. Dan termasuk kamu menjadi orang-orang yang melakukan apa yang kudus yang menjadi kehendak Tuhan ya. Oke anak-anak sampai di sini paham ya? Oke sampai jumpa di Belkata selanjutnya.